Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi untuk Sobat Guntur dimanapun berada. Wah, seneng banget nih ya, di tanggal 14 Februari 2021 tepat sekali merayakan hari Valentine. Shanti tidak kemana-mana Sobat Guntur. Shanti di sini aja menemani kalian, pastinya masih di gelaran Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah menyikapi banyaknya berbagai program diet. Ini sepertinya pas banget gitu kan ya, di hari Valentine banyak yang ngasih coklat. Dan adanya banyak coklat itu kita bakalan banyak makan coklat ujung-ujungnya. Aduh, udah nambah deh tuh berat badannya. Jadi mungkin topik kita kali ini agak sesuai dikit ya. Dan kali ini sebenarnya bukan dokter juga nih ya yang hadir, tapi adalah seorang ahli gizi, yaitu Gede Eka Subiarta SST. Selamat pagi Kak Eka. Selamat pagi Kak Santi, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Oke, gimana kabarnya nih Kak? Pagi ini kabar baik. Meskipun masa pandemi seperti sekarang, badan sehat, tidak kurang suatu apa, dan tentunya sudah divaksin juga. Oh, udah divaksin ya ternyata. Wah, promo dikit, jangan takut vaksin, jangan juga kalian tunda-tunda vaksin itu ya. Betul. Oke, dan aduh, kita Valentinean bareng aja di sini ya Valentine. Kak ya. Biar walaupun nggak ada pasangan di sana, kita di sini aja berduaan. Oke, tapi kita di sini bukan ngebahas tentang masalah pasangan-pasangan, tapi balik lagi kita bakal ngebahas tentang menyikapi banyaknya berbagai program diet. Dan pasti dari pemirsa yang ada di sana juga semua pasti menginginkan yang namanya tubuh ideal ya. Dan tentu ini merupakan harapan dari banyaknya warga yang ada di Indonesia, bukan hanya di Bali saja. Dan sejalan dengan banyaknya harapan itu, memang banyak juga nih program diet yang berkembang pada masa ini. Lantas, apakah semua program diet itu baik untuk kita lakukan? Nah, untuk membahas tentang pertanyaan ini bersama dengan narasumber kita, Santi juga ingin mengingatkan kembali bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, bisa banget langsung joinan ke 23455, tapi di sesi kedua nanti. Nah, sekarang Santi dulu nih yang akan tanya-tanya sama Kak Eka sebagai seorang ahli gizi gitu kan ya. Tapi sebelum menginjak ke berbagai program diet yang ada, mungkin bisa dijelasin dulu Kak, yang dimaksud dengan diet itu tuh apaan sih Kak? Oke. Ini sebenarnya apa namanya? Isu ngetren. Isu ngetren. Di kalangan terutama remaja ya. Saya mau diet nih, saya mau diet. Bener. Cuma kadang beberapa sih Kak disalah artikan. Diet itu langsung cut salah satu jenis makanan. Oh iya benar. Diet itu sebenarnya banyak. Diet untuk orang sehat, diet untuk orang sehat. Sehat? Ya. Okay. Ada diet untuk orang yang sudah ada penyakit penyerta. Oh, oke. Nah, ini beda peran. Kalau misalnya diet untuk orang sehat, mungkin di kalangan remaja maunya diet sehat. Gimana caranya diet sehat biar tidak nanti ada penyakit penyertanya. Kalau diet sehat itu kan fungsinya biar kita tidak terkena istilahnya penyakit penyerta tadi. Nah, kalau dalam keadaan sudah sakit, kita harus diet untuk apa? Untuk mencegah komplikasi. Nah, ini beda peran sebenarnya. Cuma yang sekarang banyak sih berdiet itu, dietnya boleh dibilang kalau dari bidang ahli gizinya kita bisa bilang kurang pas. Oke, karena? Nah, karena penerapannya, pengaturan polanya, pengaturan porsi makannya yang boleh dibilang agak naik turun. Oke. Belum lagi niatnya untuk diet, belum lagi remnya yang bablas dia. Bablas, okay. Jadinya baru 2-3 hari, aduh capek nih, pingin makan kembali ke pola makan yang sebelumnya, ya udah ambiar lagi. Karena banyak juga ya Kak ya, kalau pandangan orang tentang diet itu pasti mengurangi makan atau bahkan tidak makan gitu kan ya Kak ya. Bener. Dan itu tuh seperti fenomena yang sampai sekarang pun orang-orang mungkin masih berpikir seperti itu. Iya. Kalau banyak orang sih
yang mungkin chat pribadi, nanya teman-teman sepermainan, nanya saya mau diet, saya enggak makan jenis makanan A. Kadang kita yang notabene bidangnya ahli gizi tahu komposisi makanan, jumlah makanan, pengaturannya, kadang ngelus dada, Kak, aduh kok begini sih caranya. Kalau diet itu sih yang kita lihat bukan instan, kita lihat jangka panjang. Nah, terlebih lagi remaja putri, Kak. Kalau remaja putri dietnya salah pada usia remaja, yang nantinya dia pasti nikah, calon ibu, nanti juga pengaruh ke janin. Kalau dietnya dari awalnya tidak bagus. Jadi perlu sebenarnya sebelum diet kita konsul dulu. Iya. Kalau sekarang kan ada juga konsul gizi online juga ada. Sekarang banyak, mau ke konsul gizi di tempat praktek juga banyak. Karena kebutuhan setiap orang, setiap tubuh itu beda. Mungkin misalnya Kak Santi kebutuhannya sekian kalori. Mungkin kalau saya pribadi beda. Karena kita beda aktivitas, beda kebutuhan. Jadinya kalau Sobat Guntur mau diet, nah boleh sederhananya bilang seperti itu, ayo konsul dulu ya, lebih baik konsul dulu deh ya, biar nggak salah juga pilih nggak salah juga detailnya apa, penyakit penyertanya, punya riwayat alergi dan lain-lain sebagainya. Jadinya memang pas apa pola dietnya untuk tubuh yang bersangkutan. Beda tiap orang, bukan sama. Semuanya sama gitu ya. Baru ada program baru yang seperti A ikutin semua, lagi. Karena tren ikut semua gitu ya. Biasa banget kayak gitu ya, Kak ya. Tapi mungkin sebelum mengarah ke pola-pola seperti itu, tadi juga sempat Kakak bilang itu kalau misalkan dari segi medis gitu kan ya, diet itu tuh ada untuk orang yang sehat dan juga diet untuk yang memiliki penyakit penyerta gitu. Dan tapi tadi untuk yang tipe orang sehat itu tuh banyak nih kan ya, Kak ya, seperti tadi Santi bilang itu tadi tuh tentang mengurangi makan atau bahkan tidak makan sama sekali. Tapi sebenarnya apakah jika memang bagi orang yang menginginkan untuk sehat ini, apakah ada tipe makanan yang memang harus dikurangi atau bahkan tidak dimakan sama sekali? Nah ini bagus nih. Kita pada prinsipnya pegang dulu makanan itu tidak ada yang jelek. Kita makanan itu tidak ada yang jelek, jadikanlah makanan sebagai obat tubuh kita. Kalau mengganti itu kurang pas. Kalau mengurangi kita setuju dari bidang ahli gizinya, kita setuju mengurangi ataupun membatasi. Kalau membatasi kan kita tidak stop, cuma kita atur porsinya. Kalau stop, yang pribadi maupun dari teman-teman sejawat ahli gizi yang tidak setuju. Kenapa? Kalau makanan atau minuman jenis makanan tertentu, entah sayur, buah, protein atau apa, semua ada kandungan makro mikronutriennya, Kak. Jadinya tubuh itu perlu semua vitamin ini. Meskipun dia sekian kalori, ada sekian persennya, tapi tubuh perlu ya. Contoh, ini kita ceritanya kalau tidak ada alergi. Kalau ada alergi mungkin agak sedikit beda lagi. Kalau memang tidak ada alergi, misalnya saya tidak konsumsi pisang, gitu misalnya. Padahal pisang ini juga perlu, ada kandungan makro mikronutriennya, ada kandungan glukosanya juga untuk menunjang kita aktivitas sehari-hari. Kalau diet bukan berarti kita harus stop, kita tidak konsumsi, bukan. Kita atur dia porsinya. Kapan saya konsumsi jenis makanan ini, porsinya berapa, itu sebenarnya kalau pas. Kalau menurut pandangan dari ahli gizi, artinya kita atur polanya, kita atur jamnya. Bukan berarti saya tidak konsumsi jenis makanan A gitu, itu diperlukan tubuh untuk aktivitas kita sehari-hari. Dan jenisnya kalau boleh tahu yang perlu kita kurangi apa aja, Kak? Nah, yang kita kurangi, ini tergantung lagi. Kalau secara garis umum kan ada karbohidrat, protein, lemak, ada energinya, ada hitungan kalorinya nih. Kalau kita kurangi, tergantung sekarang kita mau diet seperti apa, dietnya yang bagus, terus efek jangka panjangnya tidak bermasalah bagi kita. Kebanyakan sekarang kan beredar ada diet karbo, ada diet keto, ada diet mayo.
ada diet food combining. Banyak banget. Banyak. Iya benar sih, karena Kak juga membidangi ini, jadi banyak juga tahunya. Kalau satu baru beberapa. Mungkin yang diet ini karbo ya, dia memang mengurangi karbo dia. Dari 4 jenis yang rata-rata paling banyak dilakukan oleh kalangan remaja, diet karbo, dia memang mengurangi bahkan stop. Iya. Tapi ini efek jangka panjangnya bagus. Kalau boleh tahu apa sih dok? Apa sih Kak untuk ini, jangka panjang? Diet karbo dia stop karbo, dia sama sekali tidak konsumsi sumber karbo. Dia lebih ke protein, dia lebih ke sayur mayur untuk suplainya. Nah, efek jangka panjangnya kemungkinan kita akan kehilangan massa otot. Oke. Kenapa? Nah, mungkin alasannya tubuh kita kan terdiri dari sel-sel itu, Kak. Banyak sel itu. Sel dia energinya sumbernya dari karbo. Ini kita stop. Otomatis sel kita ini cepat tua. Oh gitu. Iya, regenerasi selnya agak lambat. Beda hal misalnya kita oh ya nanti terakhir aja nih yang seimbang. Kita bahas dulu yang ini dulu tadi di karbonya. Nanti pola yang seperti ini otomatis nanti tubuh kita kekurangan support energi karena kita berharap energinya diambil dari cadangan lemak, padahal lemak atau protein ini kan disimpannya di otot dia ditarik. Kita kemungkinan kehilangan massa otot. Tapi banyak juga ya Kak banyak banyak juga yang gini Kak, banyak juga teman Santi bahkan nih ya, dia itu memang melakukan diet karbo, memang tidak makan nasi sama sekali dan emang turunnya cepet banget. Cuma ya gitu, kulitnya itu kadang langsung gitu kan, nggak bisa yang langsung pas gitu, kayak apa ya? Keriput, apa ya istilahnya? Kayak ininya nggak kenceng. Glember-glember gitu, apa gitu? Kayak ada kandungan air gitu, bener-bener. Itu efek jangka panjangnya, apalagi remaja putri kan agak problem. Iya, bener, betul. Bukan gimana ya, agak problem dalam artian pasti ini seperti yang saya bilang tadi, calon ibu, calon punya bayi, efeknya ke sini. Apalagi kalau remaja putri, yang namanya siklus bulanan pasti. Ini kan perlu banyak hilang ini, hemoglobin yang notabene ini perlu banyak energi. Diet karbo dalam artian dia konsumsi sama sekali, ya udah di sini pasti hitam. Memang sih bisa kita ini pakai make up atau apa kayak, tapi kan tetap aja belum lagi konsentrasi kita menurun, apalagi yang masih dalam masa pendidikan. Diet karbo nih terus terang yang tidak sarankan. Yang kedua ada diet keto. Keto itu kan ini dia hampir mendekati untuk diet seimbang, cuma proporsi untuk karbohidratnya sangat rendah. Dia lebih ke protein ataupun lemak. Ini juga sama, kalau efeknya jangka panjang juga agak riskan. Terus yang ada diet mayo garam. Nah, ini semakin mendekati ke diet seimbang sebenarnya. Cuma ada cumanya nih. Dia sama sekali tidak mengkonsumsi garam. Kalau diet mayo, cuma ini ada bedanya. Menu kita sehari-hari kan pasti bumbunya ada ini. Iya, memang betul agak sekali. susah. Garam itu apa ya? Bahkan sampai ada gitu kan ya, bagai sayur tanpa garam. Betul tuh sekali. Gak enak banget. Gak enak banget. Nah, ini memang mendekati dia ke pola diet seimbang. Cuma kadang secara teori bisa berhasil. Secara teori bisa berhasil. Cuma kadang kita yang nggak sabar. Kalau diet mayo ini ranknya dia sampai 2 minggu, 14 hari. Cuma kadang seperti yang saya bilang pertama, rem kita bablas. Kadang nggak kuat gitu ya. Iya, contoh sekarang Valentine, hari kasih sayang. Wah, kok nyerempetnya ke Valentine ya? Gak apa-apa, emang kita nyambungnya bakal ke sini aja ya kan. Nongkrong kayak kemana, menunya, aduh, ya udah nih, cuma sekali aja. Sekali aja, tapi keterusan nanti. Nah, besok pasti keterusan. Karena rem kita nggak bagus. Padahal fungsi garam ini untuk mengikat cadangan air dalam tubuh. Kalau diet mayo ini hampir mendekati.
Nah, yang keempat ada lagi nih, yang ada 4 yang lihat ada 4 pola diet yang sedang ngetrennya sekarang. Ada nama food combining. Oke, kombinasi. Nah, ini kalau food combining, kalau kondisi kita bagus, kalau kondisi kita sehat, kondisi kita fit, enggak masalah. Ngatur porsi makannya. Tapi agak rawan kalau kita punya riwayat gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan. Iya, karena gini Kak, kalau food combining tuh dia kan apa namanya ya? Paginya dia memang sangat-sangat rendah karbohidrat dia cari. Kadang mungkin dia suplainya cuma dari sayur sama mayur atau buah. Ini paginya. Paginya. Gitu ya? Dia siangnya makan. Makan lengkap? Makan lengkap. Oke. Makan lengkap atau makan berat boleh dibilang. Terus sorenya juga kembali ke pola yang pagi. Seperti Cuma kita rawan di sini. Kalau punya penyakit lambung misalnya yang paling besar sekarang, ini muncul nanti. Terus, memang sih 1 minggu 2 minggu nggak kelihatan sih Kak. Kita ada problem lambung nih. Kita nggak kelihatan. Efek dari makanan itu kita jangka panjang 5-10 tahun baru kelihatan. Contoh mungkin mohon maaf, Kak Santi diet sekarang, saya mau diet nih. Wah, saya biar langsing, saya biar enak, body ideal. Kita dietnya berantakan. Nah, nanti Kak Santi nanti 5-10 tahun ke depan kelihatan. Kalau pola yang pola dietnya salah baru kelihatan. Contoh mungkin kebetulan Kak, karena yang juga standby di klinik Sahabat, klinik praktek swasta. Nah, untuk 2020 yang pasien yang konsultasi kan hampir 700 orangan. Di Singaraja aja atau gimana? Iya, Singaraja orang. Yang konsultasi gizi. Oke. Nah, kan kita lihat base datanya nih, database-nya. Mana sih yang urutan paling pertama? Ternyata di luar dugaan ya ada keluhan di lambung yang keluhan di lambung. Iya. Itu menduduki posisi pertama yang problemnya. Problem untuk dietnya ini. Iya. Oke. Karena dia awalnya polanya kacau. Padahal range umurnya masih kepala 4. Kepala 4. Oke. 40 ke atas lah. Sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar dengan umur kepala 3, kepala 4 ini metabolisme kita masih bagus sekali. Seharusnya. Seharusnya. Kayak tentara dia sedang enak-enaknya dia nih, mau perang apa nih, mau gitu sebenarnya. Kondisi tubuh sedang bagus, imun tubuh juga sedang oke. Tapi kenapa di umur sekian banyak problem? Lambung nomor 1, nomor 2 diabetes kalau nggak salah, nomor 3 ada gangguan di ini, apa namanya, ginjal. Kalau diabetes sama ginjal sih oke lah, karena ada penyakit penyerta, ada gen, ada keturunan. Ini loh, problem lambung banyak sekali. Tidak kepala 4 paling banyak, paling dominan. Ada yang masih kepala 2 umurnya. Masih kepala 2? Bener. Itu masih muda banget. Iya, makanya saya sampai ada, aduh ini gimana ini polanya. Itu karena awalnya polanya yang bersangkutan tidak bagus. Tapi ini memang semua itu karena pola dietnya mereka ya? Iya. Oke. Pola dari awal yang kita natanya kurang bagus sih Kak. Mungkin ini yang paling 4 pola macam ini, diet ini yang banyak sekarang berkembang. Penting makanya kita ngatur pola makan, penting ngatur porsinya. Nah, terus bagaimana dong kalau dari sudut ahli gizi untuk diet yang bagus? Nah, diet yang bagus sebenarnya Kak, kita tidak mengganti jenis makanan tertentu. Tapi kita atur porsinya. Oke, seperti yang tadi ya, kita mungkin hanya menguranginya saja. Oke, Fik. Mengurangi itu boleh, misalnya kita secara umum nasi sebagai sumber karbo nih. Saya nggak makan nasi. Oh, nggak makan nasi. Terus apa pakai karbonya? Oh, saya pakai kentang. Oh ya oke, masuk. Oke, boleh ya. Boleh. Kita pakai ubi itu misalnya sebagai sumber karbonya. Boleh. Tapi kebiasaan orang Indonesia gitu Kak, nggak makan nasi. Nggak makan. Belum nasi. Belum lagi ini. Udah bikin mie. Tambah nasi lagi.
Kebiasaan itu ya. Kebiasaan. Kembali ke kebiasaan sebenarnya, Kak. Contoh yang paling gampang, mungkin paling gampang kita ikutin sebenarnya kalau kita makan. Nah, mungkin pakai piring biasa itu aja kita usahakan kombinasinya lengkap. Oke. Contoh ada karbonya, nggak mesti nasi loh, Kak. Ada ubi, ada jagung, ada kentang misalnya. Ada karbonya, ada proteinnya, ada lemaknya. Nah, ini boleh dulu lemak. Nah, bukan lemak tuh bikin gendut, enggak. Kita juga perlu kan, di tubuh kita juga perlu ya lemak. Ada lemak, ada sayur mayurnya. Jadinya kombinasinya seperti 4 macam ini masuk. Kalau dari karbo sekitar dari kita total sehari itu hampir 60% dia punya pegang, punya peranan dia. Jadinya untuk kesinambungan pola hidup kita nanti. Karena apapun pola sekarang kelihatan nanti dia, Kak. Nggak kayak makan cabai langsung pedes gitu ya. Pedes, Karena semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini memang nggak bisa langsung tiba-tiba dilihat gitu ya. Kecuali kalau luka tiba-tiba ya kelihatan gitu ya. Tapi kalau dari dalam itu memang perlu proses gitu, Kak ya. Tapi dari tadi kita ngomongin masalah diet gitu kan ya, Kak ya. Sebenarnya kapan sih kita itu harus diet atau sebenarnya orang-orang itu dianjurkan untuk diet itu saat kapan? Saat kapan? Diet itu, diet sehat ini ya, Kak. Diet sehat dulu. Dari awal sebenarnya kita bisa diet kok, Kak. Mungkin dari kecil bisa. Batas usia tuh nggak ada? Nggak ada. Oke. Mungkin dari kecil. Nah, yang punya peran ini si orang tua. Orang tua. Pola diet kita mungkin semasa remaja kita nggak bisa konsumsi sayur gitu misalnya. Nggak bisa konsumsi jenis protein ikan laut itu misalnya. Sebenarnya ini juga ada peran dari orang tua waktu mengenalin ke anak kecil. Si anak tuh kan dia sifatnya ngerekam dia, Kak. Contoh kita ngenalin satu jenis makanan nih, wortel. Yang paling banyak sekarang bapak minta tolong saya konsultasi gizi, anak saya tidak bisa makan sayur, tidak mau makan sayur. Loh, ibu kenapa anaknya yang disalahin? Si anak kan nggak tahu dia. Peran orang tua nih yang ngenalin. Karena terus terang aja, Kak, sekarang kan banyak orang tua kebanyakan dia itu kerja. Kedua orang tua otomatis nutrisi si anak agak kurang bagus. Kita biasanya nyiapin menu yang cepet. Udah, bikin yang penting ada aja. Yang gitu penting ada makan. Nanti memori si anak enggak bagus. Kita ngenalin sayur. Udah apa nih? Udah, bikin ayam goreng aja nih biar cepet gitu. Memang pengolahannya agak ribet. Tapi nanti untuk efek si kecil bagus. Nanti dia terekam, oh ini lo memori sayur, oh ini lo memori wortel, oh ini memori buah. Dia terekam sampai ke remaja nanti. Banyak remaja dia enggak punya alergi, enggak punya penyakit penyerta, tapi dia enggak makan sayur. Saya enggak bisa makan sayur. Kenapa enggak bisa? Enggak masuk di tes rasa saya, Pak. Loh, memang enggak bisa atau alergi? Enggak ada alergi. Oh, berarti pengenalan dari kecil dia kurang bagus. Nah, mungkin perlu juga bagi remaja-remaja ini yang nantinya pasti punya bayi, kita ngenalinnya harus memang dari awal, Kak. Tidak mengenal batas usia. Kalau diet sehat tadi, karena kita dietnya dari awal, efeknya 5-10 tahun lagi. Karena tujuannya untuk menyehatkan kita gitu ya. Karena kembali lagi gitu kan ya, Kak, ya, diet itu bukan hanya sebatas menurunkan berat badan. Bukan. Tapi juga bisa menyehatkan tubuh kita gitu ya, Kak ya. Contoh kecil, nah yang paling ini, Kak, sarapan pagi. Sarapan pagi ini, ini hal sepele yang kadang kita belum sarapan. Aduh, bahaya sekarang. Sarapan pagi itu penting. Kenapa? Anggaplah kita tidur normal 10-12 jam, mungkin jam 10 atau jam 11 lah. Tidur normal hampir 8 jam kurang lebih. Tubuh kita kan puasa ini dalam keadaan kosong. Kadang pagi kita
salah satu hal mungkin kita kerja, mungkin masih mengenyam masa pendidikan kita, aduh waktunya mepet nih, saya nggak sempat sarapan. Karena merasa tertampar nanti. Karena kita bangunnya agak siang. Oke, kita bangunnya agak siang. Jadi ya, kita nggak bisa sampai sempat sarapan. Padahal sarapannya penting. Pertama, untuk energi kita baru bangun. Biasakan baru bangun air putih dulu, ke sarapan. Sarapan juga nggak mesti kombinasi nasi lengkap. Enggak. Mungkin bubur yang paling gampang kita cari. Boleh. Itu boleh pakai sarapan, menunjang konsentrasi kita. Untuk aktivitas awal pagi, biasanya kalau bagi yang sudah kerja, biasanya pagi itu kan kerjanya agak buruk gitu, numpuk dia. Perlu konsentrasi. Biasakan sarapan pagi pasti kita tahan sampai jam 11 sampai jam 12 tahan. Oke dah, kisaran jam makan siang kita lapar lagi. Karena kita udah terbiasa polanya. Lain hal misalnya, saya mau diet. Enggak Pak, saya mau diet Pak. Oke silakan. Gimana polanya? Saya pagi tidak sarapan. Oke, terus. Tapi di kantor saya kerja ngemil gorengan gitu misalnya. Ini saya pakai sarapan. Nah, sama aja. Maunya diet, tapi yang ini masuk banyak. Gorengan lagi kan ya? Gorengan lagi. Cuma kita juga tidak boleh kita menyalahkan, gorenganku tidak bagus. Enggak. Gorengan juga bagus. Bagus sih ternyata. Cuma porsinya yang kita. Kadang kalau kita kerja Kak, kita isi ngemil, ini tidak terkontrol. Kita fokusnya ke kerjaan, ini main semua nih masuk nih. Mungkin satu bungkus, mungkin kadang 2-3. Habis langsung kadang habis langsung. Saya pernah kayak gitu soalnya Kak. Habis bikin tugas, makan terus, tiba-tiba habis. Aduh, saya lupa diet. Aduh, diet deh, mulai besok lagi gitu kan. Diet mulai besok aja terus. Mulai besok. Oke, nah tadi itu kan untuk orang yang sehat, artinya itu tidak ada batasan usia. Tidak karena ada batasan memang usia. tujuannya untuk menyehatkan diri kita. Nah, lalu untuk orang yang memiliki penyakit penyerta itu bagaimana, Kak? Oke, nah ini beda fungsi nanti, Kak. Kalau boleh dibilang diet untuk orang sakit, kalau punya penyakit penyerta, kadang kan banyak, Pak, lain tiang mediet, tiang seger. Tiang senar kini, tiang pasti seger Pak. Nah, kadang pertanyaan itu yang banyak pada saat tiang praktek. Oke, Bapak, kita jelasin dulu. Diet untuk orang sakit ini fungsinya untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Memang sih Kak, kalau boleh dibilang kita kondisi sakit, ada 3 hal. Memberate atau ngatur pola makan atau diet itu pegang nomor 1. Kedua, aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang olahraga atau aktivitas di rumah bolehlah. Istilahnya kalau kita sakit, kita merem saja di kamar tidur. Kurang bagus kita. Semua gitu kan ya, pandangan orang tuh kalau udah sakit udah harus istirahat, diem gitu. Padahal kita boleh kok gerak sambil mungkin sekitaran rumah, apalagi masa sekarang ya infeksi ada di mana-mana, kita geraknya sekitaran rumah aja, sambil gerak-gerak, jangan diam. Tubuh juga perlu sirkulasinya tadi. Itu nomor 2. Yang ketiga baru obat. Atau istilahnya kontrol itu loh. Ini 3 hal dari pandangan tiang niki yang perlu untuk diet orang sakit. Karena fungsinya ini, terutama diet ini untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Contoh, diabetes. Kita ngomong mungkin nyerempet sedikit ke diabetes. Kalau ini tidak tertangani dengan benar, istilahnya obatnya tidak bagus, pola memberatnya juga tidak bagus. Ini rembetannya kemana-mana. Inilah fungsinya kita ada pengaturan pola makan tadi Kak. Artinya jangan sampai komplikasi yang itu muncul. Berarti kita perlu ngatur makannya biar dengan harapan kadar gulanya bagus. Tentu tetap dengan backup obat tadi. Dengan aktivitas tadi. Nah, itu bedanya kalau diet orang sakit dengan diet orang sehat. Kalau diet orang sehat tadi untuk mencegah kita biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Kalau diet orang sakit mencegah untuk kita terjadi tidak komplikasi. makin parah lagi. Tidak makin parah.
Oke, sudah terjawab, tapi masih ada banyak sekali rasanya pertanyaan, apalagi membahas tentang diet. Kayaknya 1 jam ini nih nggak cukup ya Kak ya. Tapi sayang sekali karena kita sudah masuk ke menit 30 gitu kan Kak ya. Jadi sebelum kita lanjut lagi, bagi Anda juga yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, atau mungkin mau konsultasi nih tentang gizi ataupun diet yang akan Anda lakukan bersama dengan narasumber kita kali ini, bisa banget langsung joinan ke 23455. Tapi setelah jeda iklan berikut ini.